Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kali ini akan menyampaikan makalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berbunyi, mata atlaqa lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan lisanmu untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa itu sebagai pertanda Allah akan mengabulkan doa-doamu. Artinya Allah akan memberikan apa yang menjadi hajatmu. Makalah ini menjelaskan bahwa banyak sekali orang yang berdoa kepada Allah itu beragam. Ada kalanya dia sudah berdoa, meminta kepada Allah, tapi permintaannya tak kunjung dikabulkan, sehingga muncul rasa frustasi, seolah-olah kenapa aku sudah berdoa tapi Allah mengabaikan doaku. Ada juga orang yang berdoa, doanya memaksa kepada Allah, mengancam kepada Allah, ya Allah, andai permintaanku tidak Engkau kabulkan, niscaya aku tidak akan menyembahmu lagi. Nah, doa semacam ini sebagai pertanda dia orang yang tidak paham dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai pertanda doanya orang awam, seolah-olah Allah bisa dipaksa dengan permintaan-permintaan hamba. Karena itu kita harus bisa memahami bagaimana kehendak Allah dalam merespon doa-doa hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sudah menyampaikan, ud'uni istajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Nah, ayat ini pasti benar. Janji Allah pasti akan terbukti. Namun soal waktu kapan doa ini dikabulkan, itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sikap kita ketika berdoa harus ditata. Berdoalah sebagai ibadah kita, seorang hamba yang dituntut untuk meminta dan berdoa kepada Allah. Jangan ada memaksa. Serahkan doamu kembali kepada Allah. Biarkan Allah yang menentukan kapan waktunya doa kita dikabulkan. Perlu dipahami bahwa Allah ketika akan mengabulkan doa-doa seorang hamba itu dapat dilihat dari tanda-tandanya, indikasinya. Maka ketika lisan seorang hamba memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah siang dan malam, terlebih di tengah malam hari dengan bersungguh-sungguh, sholat tahajud, sholat taubat, kemudian istighfar, sholawat, kemudian meminta ampun kepada Allah. Ketahuilah ketika sudah muncul kesungguhan yang demikian, itu sebagai pertanda doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajatmu akan menjadi kenyataan. Namun demikian,
Perlu dipahami bahwa pengabulan doa oleh Allah itu bukan Allah mengikuti kehendak hamba, tapi Allah berdiri pada kehendaknya. Karena itu ya, kita sebagai hamba ketika doa kita dikabulkan, jangan lantas ujub, ya, heran diri, merasa doanya dikabulkan oleh Allah. Padahal yang sesungguhnya Allah mengabulkan sesuai dengan kehendaknya, dan itulah yang terbaik buat hamba. Nah, dengan demikian ya, kita bisa memahami bagaimana kehendak Allah di dalam doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba. Mudah-mudahan kita senantiasa tidak bisa melepaskan diri dari doa, sebab kita sebagai hamba yang fakir tentu harus berdoa dan bermunajat kepada Allah. Namun demikian, doa kita dijadikan sebagai ibadah, sehingga pengabulannya kita pasrahkan kepada Allah sebagai Zat yang Maha Kuasa dan yang Maha tahu kapan waktu terkabulnya sebuah doa. Demikian puasa kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.